Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau Ittini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah waliullah Badal Har Watu Congol Muntilan Magelang. Badal adalah salah satu waliullah yang masyhur di Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Nahrawi. Beliau lahir pada hari Rabu 12 Januari 1870 di Watu Congol, Muntilan, Magelang. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Rahman yang jika diurut ke atas nasabnya bersambung pada Sunan Amangkurat III. Pada usianya ke-13 tahun, Kiai Nahrawi dikirim ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Mas Usul Magelang. Di bawah bimbingannya beliau belajar tauhid selama 2 tahun. Kemudian di usia ke-15 tahun beliau pindah ke pesantren Al-Kafi yang diasuh oleh Said Ibrahim Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau Syekh Abdul Kafi Asani di Kebumen selama 8 tahun. Pada tahun 1896 Masehi, Kiai Nahrawi diminta Said Ibrahim untuk menemani putra sulungnya yang bernama Said Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani menuntut ilmu di Mekah. Di sana mereka belajar kepada mufti termuka dari mazhab Syafi'i yang bernama Said Muhammad Babaswal Al-Hasani selama 25 tahun. Dari gurunya inilah Kiai Nahrawi mendapat nama tambahan Dalhar, sehingga menjadi Kiai Nahrawi Dalhar. Bahkan nama belakangnya ini menjadi lebih populer ketimbang nama pemberian orang tuanya. Selama belajar di Mekah, Kiai Nahrawi Dalhar tidak hanya belajar pada satu ulama, melainkan kepada banyak ulama. Salah satunya kepada salah seorang mursyid termuka, yaitu Syekh Muhtaram Al-Makki. Melaluinya ia mendapat jazah kemursidan Thariqat Syadzaliyah yang kemudian hanya diturunkan pada 3 ulama Nusantara, yaitu Kiai Iskandar dari Solotigo, Kiai Haji Abu Yadim Yati dari Banten, dan Kiai Haji Ahmad Abdul Haq yang tidak lain adalah putranya sendiri. Selain kepada Syekh Muhtaram Al-Makki, Kiai Nahrawi Dalhar juga mendapat ijazah Dalilul Khairat dari Said Muhammad Amin Al-Madani. 2 ijazah tersebut merupakan amaliyah rutin Kiai Nahrawi Dalhar yang kelak memasyhurkan namanya di Nusantara. Sebagaimana waliullah pada umumnya yang dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan Kiai Nahrawi Dalhar, seperti yang diungkapkan oleh para santrinya, bahwa selama memberikan pengajian suara Kiai Nahrawi Dalhar selalu jelas didengar, padahal jarak antara ia dan santrinya bisa mencapai 300 meter, dan itu pun tanpa pengeras suara, seolah-olah bunyi suara yang terdengar dari jarak jauh sama dengan dari jarak dekat. Pernah suatu hari, Gusmi yang saat itu menjadi santri Kiai Nahrawi Dalhar hendak membersihkan terompah yang biasa dikenakan Kiai sebagaimana biasanya. Namun ketika itu Gusmi sangat terkejut karena ada 2 buah terompah yang berada di kamar Kiai dengan jenis dan ukuran yang sama persis. Akhirnya Gusmi membersihkan kedua terompah tersebut dan menunggu siapa tamu Kiai itu. Sekian lama ia menunggu. Tamu yang ingin diketahui rupanya tak kunjung keluar.
sampai akhirnya ia tertidur barang sekejap dan terkaget ketika bangun terompahnya tinggal satu pasang saja. Kemudian karena rasa penasarannya yang tinggi, Kusmi berlari keluar pondok untuk memastikan siapa tamu kiainya itu. Namun ia tak melihat siapapun di sepanjang jalan, padahal seharusnya tamu itu pasti belum jauh dari lokasi pondok. Keesokan harinya, Kusmi sowan kepada Kiai Nurawi Dalhar yang baru selesai mengimami sholat zuhur. Sesampainya di dalam, Kusmi bertanya, "Maaf Kiai, tamu tadi malam itu siapa?" Kiai Nurawi Dalhar terdiam, sedangkan Kusmi tidak mau pergi sebelum mendapat jawaban kiainya. Ketika Kiai Nurawi Dalhar beranjak hendak mengimami sholat asar, Kusmi mengikuti dari belakang untuk menata terompahnya seperti sebelum-sebelumnya. Kemanapun Kiai Nurawi Dalhar pergi, Kusmi selalu berjalan di belakangnya meskipun belum mendapatkan jawaban yang diinginkan. Barulah selepas sholat isya, Kiai Nurawi Dalhar memerintahkan pembantunya untuk memberitahu Kusmi bahwa yang datang waktu itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Menjelang wafatnya Kiai Nurawi Dalhar, Kusmi menyuruh beberapa kus di Kediri agar segera mondok di Watu Congol, sebab Kiai Nurawi Dalhar akan kembali ke panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mondok di sana. Waktu itu Kusmi pernah berkata bahwa sang guru karismatik akan meninggal sekitar tanggal 23 Ramadan. Namun begitu mereka sampai di Watu Congol, ternyata sang kiai masih sehat. Akhirnya mereka mencari Kusmi karena dianggap telah berbohong. Beberapa hari kemudian, kus-kus tersebut dibuat terdiam oleh berita yang datang, karena pada tanggal 29 Ramadan yang bertepatan dengan 8 April 1959, sang ulama tercinta Kiai Nurawi Dalhar Watu Congol kembali nemui Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menderita sakit selama kurang lebih 3 tahun. Inilah sepenggal kisah Kiai Dalhar Watu Congol Magelang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.